kehidupan berbangsa kita sering diganggu di sana sini. Dan oleh karena itu, bagi kami 4 pilar ini penting untuk disosialisasikan sehingga seluruh lapisan masyarakat dalam semua tingkatan bisa memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, seluruh lapisan masyarakat yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahman dan rahimnya, kasih dan sayangnya, sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi bangsa, dan lebih penting lagi sebagai abdi Allah yang memakmurkan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya, saya memperkenalkan diri, saya Haji Husain Shah, anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara, periode tahun 2019-2024. Dengan ini mengambil kesempatan reses pada akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Reses ini kami ingin mensosialisasikan tentang 4 pilar. 4 pilar ini penting untuk disosialisasikan karena terasa pada akhir-akhir ini kehidupan berbangsa kita sering diganggu di sana sini. Dan oleh karena itu, bagi kami 4 pilar ini penting untuk disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dalam semua tingkatan bisa memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Kita ketahui bahwa 4 pilar ini memuat tentang bagaimana kita memahami bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara, sehingga pemahaman kita terhadap Pancasila harus benar-benar utuh, bukan hanya sampai pada tingkat menghafal saja, tetapi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ruh dan semangat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga harus menyatu dengan denyut nadi kehidupan kita. Kita melihat juga belum sampai pada tingkat bagaimana mengimplementasi Pancasila secara utuh, baru sampai pada tingkat menghafal Pancasila. Misalnya satu, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang-kadang dalam menghafal di generasi kita tidak terunut secara baik. Ada yang sila pertama dihafal tidak utuh, begitu juga dengan sila-sila yang lainnya. Komposisinya juga tidak teratur secara baik. Itu baru sampai pada tingkat menghafal, apalagi pada tingkat bagaimana penghayatan dan juga implementasi. Oleh karena itu, sosialisasi 4 pilar ini penting. Itu baru satu pilar. Pilar yang berikut adalah bagaimana generasi ini juga harus diberikan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Kemudian generasi ini juga dan kita semua harus tahu bahwa model negara kita, bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga harus diberikan pemahaman sehingga kita tahu tentang bagaimana dasar negara kita yang sebenar-benarnya dan tidak hanya sampai pada tingkat slogan. Kemudian juga generasi ini dan kita semua harus tahu bahwa kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sangat beragam. Kita hidup berhadap-hadapan dengan budaya yang begitu beragam, kemudian agama yang ada perbedaan agama di sana sini. Nah, ini semua adalah bentuk kebinekaan. Kalau kita jaga dan kita rawat secara baik, maka ini menjadi contoh dan model bagi negara-negara dan bangsa lain di dunia ini. Inilah bentuk demokrasi yang sesungguhnya telah ada pada kita sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kebinekaan ini penting untuk kita jaga sehingga kebinekaan Tunggal Ika ini bisa selaras dan sejalan dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan pada kesempatan itu juga
maka DPD RI mengambil inisiatif untuk mensosialisasikan 4 pilar ini dengan membagi-bagi buku di seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dan ini adalah tahap yang ketiga kalinya kami turun mensosialisasikan 4 pilar dalam reses pada kali ini. Dan buku itu kami bagikan sudah di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Saya berharap dengan tersosialisasikan ini dengan baik, insya Allah kehidupan dan keharmonisan kita dalam berbangsa dan bernegara semakin baik dan semakin rukun. Terakhir, saya berharap dalam kehidupan sekarang ini, di mana kita dilanda musibah pandemi yang melimpa seluruh dunia termasuk Indonesia, saya berharap seluruh masyarakat untuk tetap sabar, tetap waspada, tetap berikhtiar menjaga protokol kesehatan yang telah diberikan petunjuk oleh pemerintah. Kita menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Ini semua adalah untuk kita semua, sehingga insya Allah kita hidup dalam keadaan sehat. Musibah ini cepat Allah angkat dan Allah gantikan dengan sesuatu yang baik, sehingga kehidupan ini kembali normal dan kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang bisa berbuat yang baik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Indonesia tetap sehat, Indonesia selalu jaya. Sehatlah kita semua. Marilah sama-sama kita isi kehidupan ini dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.